Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, bernafas, semua itu adalah kemurahan Tuhan. Dan kesempatan di hari yang baru ini, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah festival tahunan yang disebut dengan El Colacho yang diselenggarakan di sebuah desa di Spanyol. Dalam festival ini, seorang pria akan berpakaian seperti setan berbaju kuning dan ia akan berlari dan melompati bayi-bayi yang diletakkan oleh orang tua mereka di jalanan. Tradisi ini dimulai pada awal tahun 1600-an dan penduduk desa itu percaya bahwa hal ini menjauhkan iblis dari anak-anak mereka. Tentunya saudara, kegiatan semacam ini tidak diperlukan. Ada banyak hal yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan ini yang disebabkan oleh pikiran dan persepsi kita yang salah. Ada orang yang berpendapat angka 4 adalah angka sial, sehingga selalu menghindari angka 4, tidak mau tinggal di lantai 4, tidak mau duduk di meja nomor 4, tidak mau bertransaksi di tanggal 4 atau berakhiran 4, dan sebagainya. Akibatnya hidupnya jadi susah dan imannya menjadi lemah. Selain hal seperti ini, ada banyak pemikiran manusia yang sebenarnya tidak baik tapi dianggap benar, dan pengaruhnya begitu sangat berdampak pada kehidupannya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23-24 ini tertulis, supaya kamu, yaitu supaya saudara dan saya, kita semua, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Panggilan Tuhan kepada kita melibatkan suatu pembaharuan dalam roh dan pikiran kita. Roh kita dibaharui oleh kuasa darah Kristus dan kuasa Roh Kudus. Roh kita dibebaskan dari segala belenggu kuasa iblis, dan pikiran kita dibaharui oleh kuasa firman Tuhan yang kita dengarkan dan baca setiap hari. Pembaharuan roh dan pikiran ini menyebabkan adanya transformasi dalam sikap hidup kita sehari-hari. Kita tidak lagi hidup dengan cara yang lama, tapi dengan cara yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dalam kebenaran dan kekudusannya. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita terus terikat dengan hal-hal yang lama. Semua konsep dan pemahaman kita yang dulu harus kita tinggalkan, dan kita hendaknya berubah dalam pikiran untuk mengerti apa yang benar, supaya kita tidak melakukan kecemaran dan dosa. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Dan perubahan ini dimulai dari pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran kita. Sebagai orang percaya, kita hendaknya senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan untuk bertumbuh dalam iman kita
dan pengertian yang benar akan kehendak Allah. Ketika pikiran kita diubahkan dan dibaharui, dan kita mengikuti perubahan itu, maka kita dapat mengerti mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, perubahan ini dimulai dengan perubahan cara pandang kita tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan lagi kita mengejar hal-hal yang tidak penting atau tidak berharga, apalagi mengejar-ngejar dosa. Tapi fokuslah untuk melakukan apa yang benar dan apa yang baik menurut firman Tuhan. Cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan membaca firman-Nya, dan usahakan selalu untuk menuruti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini masih ada di antara kita yang punya pikiran-pikiran lama atau pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita terus saja hidup dalam cara-cara yang bukan caranya Tuhan, mari buang semua pikiran itu. Lawan setiap tipu daya iblis dan ikutilah pembaharuan dari Tuhan lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam kita. Sadari saudara bahwa pikiran kita mempengaruhi hidup kita. Karena itu pikirkan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar setiap kami, untuk kami menjaga hati dan pikiran kami, agar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baharuilah kami selalu ya Tuhan, baharui roh dan pikiran kami, supaya selaras dengan kehendak-Mu. Dan kami mau taat, kami mau dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan menjawab dan melawat setiap kami masing-masing, sehingga kami mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.